Jepang. Kita tahu semua negara ini punya tingkat disiplin yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari tata tertib, kerja keras, dan kepatuhan terhadap aturan. Ini tercermin dalam setiap aturan sekolah yang ada di Jepang. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, bahkan jika peraturan itu menurut banyak orang aneh, kalau sekolah sudah membuat aturan, maka siswa wajib ikut. Seperti masalah seragam sekolah. Di sebagian sekolah dasar memang tidak diwajibkan persoalan seragam sekolah. Tapi saat sudah menginjak tingkat SMP atau SMA, wajib. Seragamnya itu dikenal dengan nama gakuran, yang secara tradisional terdiri dari seragam gaya militer untuk anak laki-laki dan pakaian pelaut untuk anak perempuan. Ya, meski sekarang sudah banyak sekolah yang menerapkan seragam tanpa gender. Termasuk panjang rok juga diatur. Sampai saat ini panjang rok itu yang diatur adalah sampai lutut. Toleransi yang diperbolehkan adalah 10 cm di atas lutut. Tapi, bagi siswa perempuan, semakin pendek rokmu, semakin tinggi status sosialmu di sekolah. Dan menurut siswa perempuan, memperlihatkan paha itu untuk menekankan kedewasaan seksual mereka. Jadi nih, bahkan saat musim dingin sekalipun, siswa perempuan tetap akan mengenakan rok pendek. Dan juga nih, seragam olahraga siswa perempuan di Jepang bisa menggunakan celana sependek mungkin, yang bahkan terlihat hanya seperti mengenakan celana dalam. Wow! Nah, yang aneh, ada aturan nih bagi siswa perempuan untuk hanya mengenakan pakaian dalam berwarna putih. Bahkan, guru diberi kewenangan untuk mengecek warna celana dalam siswanya dengan melihat ke bawah roknya. Ini tentunya menimbulkan kontroversi dan dianggap melanggar privasi siswa ya. Tapi, hampir semua sekolah sudah menghapus aturan ini kok, karena banyaknya tekanan dari para siswa. Soal masalah rambut dan kuku, di Jepang juga sangat ketat. Kuku itu diharuskan tetap pendek dan juga bersih. Cat kuku tidak diperbolehkan. Kalaupun boleh, warnanya nggak boleh mencolok. Masalah rambut apalagi? Sekolah di Jepang punya peraturan tentang gaya rambut siswa. Gaya rambut tidak boleh trendy, tetapi harus bersih dan pantas untuk siswa sekolah menengah. Di Jepang, ada aturan gaya rambut 2 blok bagi laki-laki. Dalam artian, pendek di bagian belakang dan samping, dan lebih panjang di bagian atas. Lalu bagi perempuan, dilarang untuk menguncir rambutnya. Siswa juga tidak diperbolehkan mewarnai atau memutihkan rambut mereka. Warnanya itu harus natural. Sering kali guru menghukum siswa yang punya rambut selain lurus dan hitam, dikuncir atau semacamnya. Bahkan jika ada anak yang punya warna rambut alami selain warna hitam, dia harus melapor ke bagian staf terlebih dahulu agar tidak bermasalah dengan guru di sekolah. Beberapa sekolah bahkan mewajibkan sertifikasi dari siswanya untuk membuktikan bahwa rambutnya dalam kondisi alami. Karena Jepang sangat memperhatikan pendidikan, aturan tidak mengizinkan apapun yang bisa mengganggu perhatian siswa, salah satunya adalah masalah rias-merias. Jadi, pelajar tidak diperbolehkan tampil cantik. Riasan tebal seperti bibir merah, bulu mata panjang, eyeliner tebal, eyeshadow cerah, dan alas bedak tebal yang mencolok nggak boleh di sekolah. Siswa sebenarnya tidak dilarang untuk merias wajahnya, tapi dengan syarat siswa harus tampil dengan riasan yang sangat natural. Ada yang unik di sekolah Jepang juga nih. Siswa diberikan tugas membersihkan sekolahnya, termasuk membersihkan ruang kelas, lorong, dan kamar mandi. Bahkan, di tingkat sekolah dasar juga melakukannya. Tradisi ini dikenal dengan nama Gakkosoji atau pembersihan sekolah. Tradisi akan dimulai setelah makan siang dan berlangsung selama 20 menit. Setelah itu, anak-anak dibebaskan untuk istirahat. Sebenarnya banyak yang salah mengartikan praktik ini kalau siswalah yang melakukan semua pekerjaan bersih-bersih. Itu nggak benar. Sekolah di Jepang tetap punya staf yang disebut yomusuji. Tugasnya banyak, tapi tugas utama adalah pembersihan dan pemeliharaan. Tujuan siswa diberikan tugas membersihkan sekolah agar dapat menanamkan nilai kebersihan dalam diri mereka. Makanya jangan heran, saat di Piala Dunia Qatar, supporter Jepang jadi sorotan tuh karena membersihkan sampah-sampah di stadion.
Selain pendidikan akademik, pendidikan non-akademik juga jadi bagian terbesar dari sistem pendidikan Jepang, khususnya di sekolah menengah pertama. Kegiatan ekstrakurikuler atau yang dikenal dengan Bukatsudo juga sering diwajibkan di Jepang dan merupakan bagian besar dari kehidupan sosial remaja Jepang. Kegiatan ekstrakurikuler diyakini secara luas sebagai bagian penting dari pendidikan di Jepang, dan siswa Jepang mencurahkan banyak waktu dan energi untuk klub tersebut. Klub ekstrakurikuler ini menuntut partisipasi setiap hari, baik sebelum dan sesudah kelas sekolah, dan terkadang bahkan pada akhir pekan. Makanya, banyak yang menilai kalau kegiatan ekstrakurikuler itu terlalu menyita waktu. Belum lagi masalah pendidikan akademiknya yang mana juga sangat menyita waktu. Di sekolah menengah, setiap jam pelajaran berdurasi 50 menit, dengan hanya sedikit jeda antara jam pelajaran. Siswa Jepang menghabiskan 240 hari dalam setahun di sekolah, 60 hari lebih lama dibandingkan siswa Amerika. Yang menarik juga untuk kita bahas adalah soal larangan ponsel. Di Jepang ya, sejak tahun 2009, perangkat seluler dilarang sama sekali di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dan dilarang juga di ruang kelas sekolah menengah atas. Alasannya sederhana. Siswa terganggu dalam pembelajaran ketika mereka berada di dekat perangkat seluler. Tapi setelah 1 dekade larangan itu dicabut oleh Dewan Pendidikan sejak Juni 2019. Langkah ini dilakukan setelah terjadi gempa bumi di Osaka pada tahun 2018, di mana gempa tersebut terjadi pada jam-jam perjalanan di pagi hari. Larangan kemudian dicabut karena masalah keamanan. Ditambah, persetujuan kementerian ini muncul seiring melonjaknya penggunaan ponsel di sekolah menengah pertama dan banyak siswa yang pulang terlambat karena kegiatan ekstrakurikuler. Nah, baru pada tahun 2024 larangan membawa ponsel mulai diberlakukan kembali. Siswa SMP dan SMA dilarang membawa ponsel ke ruang kelas mulai Januari 2024. Larangan bagi sekolah dasar dan sekolah khusus di Jepang mulai berlaku di April 2024. Yang unik dari sekolah di Jepang itu adalah soal skala penilaiannya. Pola ujian SD, SMP, dan SMA kurang lebih sama. Namun sampai pendidikan tingkat menengah, yaitu hingga sekolah menengah, semua siswa lulus dalam ujian tersebut. Tak ada siswa yang gagal atau tertinggal di kelas yang sama. Semua siswa dipromosikan ke kelas berikutnya terlepas dari kinerja mereka dalam ujian atau nilai apapun yang telah mereka peroleh. Semua kegiatan akademik dan pembelajaran diajarkan kepada siswa sekolah dasar dan menengah dan semua siswa disuruh mengikuti ujian. Tapi, kalaupun ada yang gagal, siswa itu akan dipromosikan ke kelas berikutnya, apapun prestasinya. Hanya di tingkat SMA, siswa tidak akan diluluskan jika nilainya tidak memuaskan atau tidak akan direkomendasikan untuk melanjutkan ke universitas. Nah, di Jepang, tepat waktu itu adalah patokan sopan santun dan telah ditanamkan sejak kecil. Bukan rahasia lagi, Jepang dikenal sebagai negara dengan tingkat disiplin warganya yang tinggi. Hal ini juga tercermin di sekolah yang mengutamakan kerjasama dan ketepatan waktu. Di sekolah, siswa harus tiba tepat waktu. Bahkan lebih baik lagi 5 menit sebelum kelas dimulai. Siswa akan duduk dan bersiap sebelum bel berbunyi. Dan jangan pernah heran jika benda ini sering ditemui di sekolah Jepang yang biasanya digantung di ruang guru. Benda ini dikenal dengan sasumata. Fungsinya adalah sebagai senjata pertahanan. Memang, Jepang dikenal negara yang sangat aman. Tingkat kejahatan dengan kekerasan termasuk yang terendah di dunia. Tapi, setelah tragedi di tahun 2001 di Osaka, di sekolah dasar Ikeda, seorang pria yang sakit jiwa mengamuk dengan pisau dapur, menewaskan 8 orang dan melukai 15 orang. Senjata ini mulai diperkenalkan di sekolah-sekolah dan diajarkan cara penggunaannya. Tapi yang paling penting di sekolah Jepang adalah salam hormat. Bagi orang Jepang, membungkuk adalah sesuatu yang mereka lakukan setiap hari. Dan ini adalah suatu keharusan. Di sekolah, setiap siswa di kelasnya, apapun yang terjadi, harus menyapa guru.
Anak-anak membungkuk kepada gurunya dan mengucapkan "Selamat pagi" di awal setiap hari sekolah. Bahkan, tidak mungkin sebuah pertemuan kelas dimulai tanpa membungkuk secara formal.